Motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal yang menggerakkan siswa untuk belajar secara konsisten. Dalam psikologi pendidikan, dua elemen utama bergerak pada motivasi intrinsik, yaitu minat, rasa ingin tahu, kepuasan pribadi, dan intrinsik, pujian, penghargaan, dan nilai. Kadang banyak hal yang memicu motivasi seorang anak menjadi turun, terutama dari lingkungan keluarga, sekolah, dan guru. Maka dari itu, motivasi anak menurun. Capaian akademik mereka, ketidakmampuan berpikir kritis, menurunnya potensi individu, dan juga hilangnya minat belajar jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Anisha Mutiara Jenner dari Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas A1 semester 2. Video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Nadia Rosa. Tugas ini untuk memenuhi tugas UAS dengan satu kasus yang akan saya bahas, yaitu seorang siswa kelas 4 SD di Medan yang pembelajarannya dibedakan dengan murid lainnya. Kenapa? Karena orang tuanya tidak mampu membayar SPP anak tersebut. Jadi kalian mau tahu kan gimana kasusnya, solusinya, terus apa peran lingkungan sekolahnya dan lain-lainnya kan? Ditunggu ya, dadah. Oke, jadi ada sebuah kasus di mana terjadi bisa dibilang semacam diskriminasi atau perbedaan di dalam suatu kelas. Jadi ada anak SD di yayasan di sekolah Medan. Dia belajar, tapi anak tersebut duduk di lantai. Sementara teman-teman yang lain itu duduk di kursi biasa, di meja kelas, seperti biasa. Tapi satu anak ini duduk di lantai. Dia merasa dirinya tuh beda. Dia merasa beda, dibedain sama yang lain. Kenapa? Jadi ceritanya gurunya nih nyuruh anak ini duduk di lantai. Dia dihukum duduk di lantai karena orang tuanya udah nunggak bayar SPP. Orang tuanya belum bisa lunasin uang SPP sekolah dia. Jadi guru yang mengajar tersebut menghukum dia lah duduk di lantai. Itu udah terjadi selama beberapa hari. Terus anak-anak itu nggak cerita ke orang tuanya. Orang tuanya tahu pas orang tuanya datang ke sekolah. Dia nengok anaknya sendiri duduk di lantai. Jadi orang tuanya otomatis marah dong, nangis. Orang tuanya nangis. Orang tuanya nanya, kenapa anaknya duduk di lantai, sementara anak-anak yang lain duduk di meja biasa. Dan guru itu pun yang ada di dalam kelas itu pun ngasih tahu dong bahwa ya karena ibu belum bayar SPP anak ibu, jadi saya hukum dia duduk di lantai. Ya ibunya nggak terima dong, masa gara-gara belum bayar SPP anaknya dihukum duduk di lantai. Nah jadi gara-gara kejadian tersebut anak itu jadi lebih pendiam, jadi lebih tertutup, jadi lebih merasa kurang. Dia motivasi buat belajarnya lagi udah kurang, udah nggak ada. Dia merasa dia udah kecewa sama semuanya, sama orang tuanya, sama gurunya, karena hal tadi. Jadi solusi atau teori pembelajaran yang cocok untuk anak tersebut biar anak tersebut bangkit lagi motivasi untuk belajarnya, itu ada 3 teori. Yang pertama teori humanistik, yang kedua teori konstruktivisme, dan yang ketiga teori belajar sosial. Kenapa 3 teori ini? Karena teori-teori ini menekankan pada siswa ini.
menekankan pembelajaran pada siswa. Dia memfokuskan pembelajaran pada siswa. Jadi 3 teori ini cocok karena dia membantu lagi mengembangkan potensi belajar siswa, membantu lagi mengembangkan motivasi belajar siswa tersebut. Nah, terus apa sih dampaknya dalam pendidikan? Dampaknya yang paling utama dan yang paling terlihat adalah kurangnya motivasi belajar. Kurangnya rasa percaya diri dari siswa tersebut, kurangnya keyakinan dia untuk lebih giat lagi belajar, karena dia pasti udah mikir, dia udah ngerasa kecewa berat banget, udah hilang semua semangat belajar yang ada di dalam diri dia karena hal tersebut. Karena hal tadi yang dia dibedakan cuman gara-gara keterlambatan membayar uang SPP. Terus solusinya apa? Dimulai dari peran gurunya. Jadi kalau misalnya guru tersebut tahu anak ini belum membayar SPP, jangan langsung ambil kebijakan atau hukuman untuk menyuruh anak ini duduk di lantai. Jadi beda sendiri sama teman-teman yang lain. Itu udah termasuk diskriminasi. Jadi lebih baik guru ini mengkonfirmasi dulu sama pihak sekolah apa solusinya. Jadi pihak sekolah bisa menghubungi orang tuanya untuk mencari bantuan biaya pendidikan atau beasiswa lain agar memudahkan proses belajar mengajar. Lalu kalau misalnya anak tersebut berhenti belajar lagi atau mogok belajar, kita bimbing terus, jangan dibiarkan gara-gara tidak bisa bayar SPP. Banyak beasiswa untuk belajar, apalagi orang tua wajib membiayai pendidikan untuk anaknya, untuk masa depan anaknya, itu wajib. Cari, karena banyak jalur yang bisa ditempuh untuk pendidikan untuk anak-anak kita. Lalu apa peran sekolah? Peran sekolah biar gak terjadi atau terulang lagi hal-hal seperti ini yang membuat anak-anak ini menjadi turun motivasi belajarnya gara-gara cuman gak bisa bayar SPP. Sekolah cari biaya pendidikan atau beasiswa bagi wali murid, bagi murid-murid yang kurang mampu untuk membayar sekolah. Karena pendidikan itu gak bisa kalau terpaku pada uang. Pendidikan tuh nggak bisa dihalangin. Apapun caranya, kita harus mendapatkan pendidikan. Karena mau gimana pun, pendidikan itu adalah faktor yang paling penting. Jadi sarannya nih buat sekolah-sekolah di luar sana, sediakan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa bagi wali murid yang kurang mampu. Jadi pendidikan dan pembelajaran di seluruh Indonesia ini rata, semuanya dapat, yang kurang mampu. Karena memang gak bisa dipaksa. Kita nih udah ditakdirkan sama Tuhan, dikasih rezeki yang segini. Jadi kita nggak bisa maksa.
Terus apa pembelajaran yang dapat kita ambil dari kasus tersebut? Kita sebagai guru, kalau kita mengetahui ada anak yang orang tuanya belum membayar SPP-nya, yang dihukum jangan anaknya, karena bayar SPP itu bukan tanggung jawab seorang anak. Bayar SPP itu tanggung jawab orang tuanya. Jadi kalau anak tersebut belum bayar SPP, bicara dengan orang tuanya, jangan menghukum anaknya duduk di lantai seperti tadi. Bicara dengan orang tuanya. Bicara dengan pihak sekolah juga, kita cari solusinya bersama-sama agar tidak ada namanya diskriminasi lagi, tidak ada perbedaan di dalam kelas. Jadi teman-temannya pun yang melihat dia mungkin berpikiran bahwa kita nih nggak sama gitu, kita nih nggak selevel, aku sama kamu ini beda. Jadi nggak ada yang beranggapan kayak gitu, nggak ada opini-opini atau kata-kata yang keluar dari murid yang satu kepada murid yang lain. Tidak ada kejadian seperti itu, karena hal sekecil itu aja udah bisa nurunin motivasi belajar siswa udah buat siswa tersebut udah kehilangan giat belajarnya, apalagi yang dia disuruh duduk di lantai sendiri. Oke, yang terakhir adalah inti dari permasalahan yang saya bahas, yaitu tentang guru yang menghukum murid karena tidak membayar SPP duduk di lantai. Jadi intinya seperti ini, kita sebagai guru ya seperti yang saya bilang tadi, jangan menghukum anaknya. Jangan langsung menghukum anaknya, karena bayar SPP itu bukan kewajiban anak, kewajiban orang tua. Jadi bicara sama orang tuanya, jangan menghukum anak. Bicara sama orang tuanya, bicara kepada pihak sekolah, cari solusi bagaimana caranya agar anak tersebut tetap mendapat pendidikan dan pembelajaran yang layak. Jadi kita sebagai guru jangan langsung menghukum anak tersebut. Itu jatuhnya diskriminasi dan perbedaan terhadap teman-teman yang lain, anak di kelas yang lain. Itu dari satu permasalahan itu menimbulkan banyak faktor yang dapat mempengaruhi psikologi anak, mulai dari rasa kecewa, rasa kurangnya motivasi belajar, rasa tidak percayaan diri, seperti itu. Nah, jadi itu tadi kasus tentang seorang anak SD yang duduk di bawah di lantai disuruh oleh gurunya karena orang tuanya menunggu SPP. Jadi seperti itu. Semoga video ini bisa memotivasi teman-teman semua untuk mengetahui tentang psikologi pendidikan. Terima kasih. Dadah. Ya, aku tahu. Senyumnya. Nah, itu bagus. Seorang nak videokan mukanya. Oke, tengok sekali kameranya. Yo, dadah. Aduh. Aku tuh bikin video tuh pas ibu kasih tahu kan, oh video kan. Kena masuk nggak Nggak tahu aku masuk apa tidak. Jadi ngapain?